Bunga sakura, simbol keindahan, harapan, dan kefanaan. Tapi tahukah kamu, di balik mekarnya bunga ini, tersembunyi sejarah panjang dan filosofi mendalam. Yuk, kita kupas semuanya. Bunga sakura Prunus cerulata di Jepang memiliki sejarah panjang dan kaya. Menurut legenda, sakura dibawa ke Jepang dari Cina sekitar abad ke-6 Masehi. Namun, ada juga yang percaya bahwa sakura sudah tumbuh di Jepang sejak zaman prasejarah. Sakura kemudian menjadi simbol penting dalam budaya Jepang, terutama karena keindahan dan singkatnya waktu mekarnya. Bunga sakura hanya mekar selama beberapa minggu pada musim semi, sehingga menjadi simbol kehidupan yang singkat dan berharga. Dalam budaya Jepang, sakura juga melambangkan awal yang baru, harapan, dan keindahan. Banyak orang Jepang yang mengadakan festival Hanami, melihat bunga sakura untuk menikmati keindahan sakura dan merayakan musim semi. Sampai saat ini, bunga sakura tetap menjadi salah satu simbol paling ikonik dan dicintai di Jepang, dan banyak turis yang datang ke Jepang hanya untuk melihat keindahannya. Lebih besar dari sakura pertama kali populer pada masa Heian, sekitar tahun 794-1185, sebagai bunga para bangsawan. Mereka percaya, bunga ini adalah titisan roh alam yang membawa pesan musim semi. Lebih besar dari bunga sakura berasal dari Jepang, dan telah menjadi bagian penting dari budaya mereka selama lebih dari 1000 tahun. Pada zaman Heian 794-1185, para bangsawan Jepang suka menulis puisi tentang sakura. Bunga ini dianggap sebagai simbol kemurnian dan kehidupan baru. Tapi bukan cuma itu, di zaman samurai, sakura juga menjadi lambang keberanian dan kehormatan. Kenapa? Karena sakura mekar cepat dan gugur dengan indah, mirip seperti semangat samurai yang siap mati demi kehormatan. Lebih besar dari sakura bukan sekadar bunga. Bagi orang Jepang, sakura adalah simbol mono no uere, kesadaran bahwa hidup itu singkat dan indah. Karena itu, setiap musim semi, masyarakat Jepang merayakan Hanami, yaitu tradisi piknik di bawah pohon sakura. Mereka makan, tertawa, bermain musik, semua sambil menikmati keindahan yang hanya bertahan 1-2 minggu saja. Ada banyak puisi dan haiku yang terinspirasi dari sakura. Seperti ini, dari Matsuo Baso. Kelopak sakura gugur, tak ada yang abadi di dunia ini. Hanya kenangan yang tertinggal. Lebih besar dari, tahukah kamu, ada lebih dari 200 jenis bunga sakura. Yang paling populer adalah Somei Yoshino, yang berwarna putih muda dan mekar serentak. Sakura juga bisa dimakan. Di Jepang, kelopak sakura dijadikan teh, kue, bahkan es krim. Rasanya unik, sedikit asin dan harum. Dan bukan cuma Jepang yang punya sakura. Di Korea Selatan, Tiongkok, bahkan di Indonesia, seperti di Batu dan Kebun Raya Cibodas, kamu juga bisa menemukan bunga sakura. Tapi ingat, sakura hanya mekar sekitar 7-14 hari. Setelah itu, semua kelopak akan rontok. Indah, tapi singkat. Lebih besar dari, sakura juga sering muncul di anime, film, dan musik. Contohnya, dalam anime Your Name, sakura jadi latar adegan romantis. Tahun 1912, Jepang menghadiahkan 3.000 pohon sakura ke Amerika Serikat sebagai simbol persahabatan. Sekarang, setiap tahun, Washington DC mengadakan festival sakura yang besar. Bahkan, orang-orang dari seluruh dunia datang ke Jepang hanya untuk menyaksikan musim sakura mekar. Ini bukan cuma tentang keindahan, tapi juga pengalaman budaya. Lebih besar dari, sakura juga sering muncul di anime, film, dan musik. Contohnya, dalam anime Your Name, sakura jadi latar adegan romantis. Tahun 1912, Jepang menghadiahkan 3.000 pohon sakura ke Amerika Serikat sebagai simbol persahabatan. Sekarang, setiap tahun, Washington DC mengadakan festival sakura yang besar. Bahkan,
Orang-orang dari seluruh dunia datang ke Jepang hanya untuk menyaksikan musim sakura mekar. Ini bukan cuma tentang keindahan, tapi juga pengalaman budaya. Lebih besar dari, sakura mengajarkan kita bahwa hidup itu seperti musim semi, penuh harapan, tapi cepat berlalu. Keindahan sejati justru muncul saat kita tahu bahwa sesuatu itu tidak abadi. Jadi, seperti sakura, nikmati setiap momen dalam hidup. Tertawalah, cintailah, dan hargai hari ini, karena mungkin esok, semuanya sudah berubah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video inspiratif lainnya.